Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Peggy Setiawan alias Peron ditetapkan sebagai tersangka sekaligus otak pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki. 2 orang tewas dalam kecelakaan beruntun di jalur arteri Purwakarta. Kecelakaan lagi-lagi karena remblong. Jelang Idul Adha, penjualan domba di Cianjur melonjak tajam. Setelah beberapa hari dicari, jasad warga yang tenggelam di Sungai Citanduy akhirnya ditemukan. Tubuh korban tersangkut di sekitar bendungan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad Nasril Ilham, warga Purwaharja, Kota Banjar, akhirnya ditemukan di Bendungan Dobo, Kota Banjar. Korban pertama kali ditemukan oleh warga tersangkut di sekitar bendungan dengan kondisi meninggal dunia. Penemuan itu langsung dilaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BPBD langsung bergegas ke lokasi untuk mengevakuasi jasad korban. Mereka sempat kesulitan karena jasad korban tergulung arus banjir. Jasad korban akhirnya diikat dengan tali, ditarik ke pinggir sungai lalu dievakuasi dengan ambulans. Untuk itu sebetulnya kami mendapatkan kesulitan, tapi kami terus berkoordinasi, berkonsultasi dengan Basarnas, akhirnya diputuskan bahwa itu bisa ditarik menggunakan tambang dan alhamdulillah si mayat bisa keluar dari lokasi bendungan. Sebelumnya, Nasril Ilham bersama rekannya tenggelam di Sungai Citanduy pada Kamis kemarin saat sedang memancing. Nasril hilang terbawa arus sungai, sedangkan rekannya selamat dan kini dirawat di RSUD Kota Banjar. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Pelaku perampokan sekaligus pembunuhan keji terhadap tanta dan sepupunya di Garut akhirnya ditangkap di wilayah Ketapang, Kalimantan Barat. Buron 12 hari, akhirnya Otang dibekuk tim Reskrim Kepolisian Resor Garut. Otang ditangkap dari lokasi persembunyiannya di daerah Katapang, Kalimantan Barat. Otang diburu polisi karena merampok dan membunuh bibinya bernama Hatisah di desa Cipang Ramatan, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Selain itu, Otang juga menganiaya sepupunya hingga luka parah. Dari hasil pemeriksaan, perampokan disertai pembunuhan itu, awalnya pelaku hendak meminjam motor korban, namun ditolak. Pelaku kesal sehingga menganiaya sang bibi hingga tewas. Putri korban juga ikut dianiaya karena menolak memberikan kunci. Korban selamat karena pura-pura meninggal. Tersangka sebelum melakukan pembunuhan tersebut, tersangka terlebih dahulu datang ke rumah korban. Tersangka datang ke rumah korban berniat untuk meminjam dan akan membawa kabur rumah korban. Nah, setelah beberapa saat ngobrol-ngobrol dengan korban, ternyata ada yang membuat tersangka ini tersinggung dengan ucapan korban. Polisi menyita motor korban yang dibawa kabur pelaku. Selama dalam pelarian, pelaku bekerja sebagai penjual tahu. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Jelang Idul Adha, domba jenis priangan di Kabupaten Cianjur mulai diburu warga. Otomatis penjualan meningkat dan pedagang hewan kurban meraup keuntungan. Omzet mereka meningkat hingga 70%. Hari Raya Idul Adha semakin dekat. Tak heran jika warga saat ini banyak mencari hewan kurban. Salah satu hewan yang paling laku dijual yaitu domba jenis priangan. Domba yang dijual di Pasar Hewan Jalan Siliwangi, Desa Sukamaju, Cianjur menjadi incaran karena selain harganya terjangkau, kualitasnya juga bagus. Harga domba dan kambing bervariasi, mulai dari Rp2.500.000 hingga Rp7.000.000 per ekornya. Rata-rata hewan kurban yang dijual merupakan hasil ternak sendiri. Pembeli yang datang tidak hanya berasal dari Cianjur, melainkan dari luar Cianjur seperti Bandung, Karawang, Bogor, serta Tangerang, Banten. Dombanya buat kurban, kebetulan kalau domba Cianjur kan kualitasnya bagus. Harganya relatif lah, kalau di Cianjur kejangkau gitu kan. Beda sama pasar-pasar lain.
penjual hewan kurban saat ini sedang tersenyum lebar karena omset mereka bisa naik mencapai 70% atau bahkan 90%. Kalau sebelumnya ya harganya biasa standar, sekarang ada peningkatan banyak belanja soalnya. Berapa persen? Apa? Kira-kira peningkatannya ada berapa persen, Pak? Ya sekarang mah ada ya 60%-an lebih, 70% lebih. Diperkirakan hewan kurban seperti domba dan kambing akan semakin banyak terjual 3 hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Tak hanya penjual hewan kurban, pengrajin kopiah rajut di Cianjur juga kebanjiran pesanan menjelang Hari Raya Idul Adha. Pesanan datang dari Indonesia dan juga mancanegara membuat omset perajin meningkat. Kopiah rajut buatan Dendi Junaidi sangat unik. Karena untuk membuatnya, ia memanfaatkan bahan-bahan dari limbah plastik pabrik garmen yang diolah menggunakan mesin manual. Membuat kopiah rajut tidaklah mudah. Membutuhkan ketelitian, ketekunan, dan kreativitas untuk menciptakan desain dengan motif yang berbeda-beda. Usaha yang dibangun selama 10 tahun kini membuahkan hasil. Produk buatan Dendi laku di pasaran bahkan dipesan ke mancanegara. Dalam satu hari, industri rumahan yang berlokasi di Kampung Cikujang, Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Cianjur bisa memproduksi hingga 50 buah kopiah tergantung tingkat kesulitan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dendi kebanjiran order. Untuk saat ini, kopiah motif Turki jadi primadona dan banyak diminati oleh pembeli. Nah, yang saat ini yang banyak dipesan apa? Yang rajut Turki itu. Turki. Yang kalau menjelang haji ini, Pak? Yang Turki yang warna putih, yang banyak varietas sekarang ini. Pak, permintaan saat ini Pak meningkat berapa persen, Pak? 50% lah. 50%. Kalau misalkan mau menjelang haji 10 hari lagi menjelang Lebaran haji itu lebih meningkat lagi. Satu buah kopiah dijual seharga Rp10.000 hingga Rp20.000 tergantung jenis dan motif. Sedang untuk satu kodi atau 20 buah kopiah dibanderol mulai dari Rp60.000 hingga Rp140.000. Dendi tidak sekedar membuat dan menjual kopiah. Ia juga ingin memberikan pelatihan kepada warga yang putus sekolah agar mereka bisa menjadi perajin kopiah sehingga dapat membantu perekonomian. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.